Bos-bos, di tengah ramainya kawasan Blok M Jakarta Selatan, ada satu hal menarik yang mungkin jarang orang sadari. Semakin banyak pilihan tempat makan dan tempat nongkrong, semakin banyak pula orang yang bingung mau mulai dari mana. Coba deh bayangin, datang ke Blok M dengan niat berburu tempat viral, ujung-ujungnya malah habis waktu buat pilih tempat, antri panjang, dan bingung menyusun rute. Nah, bos, di saat banyak orang melihat keramaian sebagai hal yang biasa saja, Nasya justru melihatnya sebagai peluang emas. Sejak Februari 2026, ia membuat bisnis open trip khusus kawasan Blok M ini. Yuk bos, kita kenalan langsung dengan sosok di balik open trip Blok M yang satu ini. Halo bos, aku Nasya yang bikin open trip Blok M. Mau tahu rahasia bisnis aku? Ikutin keseruannya tetap di Cuan Bos. Para peserta tur ini bisa menjelajahi Blok M dengan lebih santai dan terarah. Nggak perlu lagi pusing menyusun rencana perjalanan karena semua sudah dirangkai dalam satu paket kegiatan. Jadi bos, nggak ada tuh cerita muter-muter cari tempat makan atau spot foto yang lagi ramai dibicarakan banyak orang. Semuanya sudah diurus oleh Nasya. Nah bos, ini dia kelebihan bisnis aku. Cuma 150.000 aja udah bisa dapetin dessert, foto booth, makan siang, dan oleh-olehnya juga. Affordable kan? Yuhu. Konsep all-in-one memang dirancang langsung oleh Nasya. Ia memilih tempat yang sedang diperbincangkan orang banyak dengan jaminan no antre-antre club. Jadi, ini bukan sekedar jalan-jalan di tempat viral aja. Peserta juga bisa dapat pengalaman nongkrong yang lebih seru tanpa makan waktu. Bukan cuma soal makanan nih bos, peserta juga diajak mencoba beragam kegiatan yang sedang digemari anak muda. Salah satunya, berburu foto di foto booth yang lagi hits di kawasan ini. Ini bisa dipilih di sini. Sekilas terlihat sederhana, tapi buat banyak orang, foto kecil itu justru jadi kenangan yang bisa disimpan bertahun-tahun. Ya, lucu, SD banget. Oh iya, bagus. Ya kan, bagus. Perjalanan belum selesai nih bos. Setelah kulineran dan foto-foto, peserta juga diajak membawa pulang buah tangan. Hal yang sering dianggap sepele ini justru jadi sentuhan menarik dalam bisnis Nasya. Karena pengalaman jalan-jalan jadi terasa lebih lengkap. Di balik ramainya peserta yang datang, ada satu senjata utama yang digunakan Nasya, yaitu media sosial. Lewat video tempat viral, makanan menarik, dan keseruan selama perjalanan, ia berhasil menarik perhatian banyak anak muda. Kalau ada yang bisa membantu menyusun perjalanan dengan lebih mudah, kenapa harus repot sendiri? Menariknya lagi, kehadiran open trip ini juga membawa manfaat buat para pelaku usaha di Blok M. Karena mereka sering diajak bekerja sama untuk mengisi rangkaian kegiatan yang sudah disusun Nasya. Kolaborasi bareng brand sih paling aku booking tempatnya ya kak. Terus juga aku bikinin konten spesial untuk brandnya. Jadi supaya value-nya tuh nambah, terus juga aku dapat engagement-nya gitu. Duh bos, siapa sangka dari keramaian Blok M muncul sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Bermodalkan kepekaan melihat kebutuhan orang dan ide yang sederhana, Nasya berhasil mengubah hobi jalan-jalan menjadi sumber penghasilan. Kalau antusiasnya sih cukup banyak ya kak, kayak setiap hari tuh mereka kayak ngechat, kak pengen ikut open trip gitu. Customernya banyak sih kak, karena udah berjalan sebanyak 8 kali open trip. Tapi bos, jalan menuju cuan tentu nggak selalu mulus. Di kawasan yang terus berubah secepat Blok M, Nasya harus terus mencari tempat baru dan menyesuaikan diri dengan apa yang sedang digemari orang. Belum lagi soal ketersediaan tempat, karena banyak tenan di sini berukuran kecil dan selalu dipadati pengunjung. Cara ngatasinnya biasanya aku booking H-2 minggu sebelum open trip. Siapa sangka bos,
Semua ini berawal dari kegelisahan sederhana. Sebagai anak muda yang sering nongkrong di Blok M, Nasya juga pernah merasakan bingung memilih tempat dari begitu banyak pilihan yang ada. Tapi, di saat orang lain melihatnya sebagai masalah, ia justru melihatnya sebagai peluang. Dan dari situlah hadir Open Trip Blok M. Dari cerita Nasya, kita jadi belajar satu hal penting nih bos. Ide bisnis besar nggak selalu datang dari hal yang rumit. Nah bos, kalau mau punya bisnis sukses kayak aku, ada tipsnya nih. Yang pertama, harus sesuai dengan passion kalian. Karena kalau udah sesuai, semua itu bakal berjalan secara mulus. Terus yang kedua, harus lihat peluang juga. Contohnya kayak di Blok M. Ini kan lokasinya strategis ya di Jakarta. Jadi orang-orang mudah akses melalui transportasi. Terus juga di sini tuh banyak kayak tenan-tenan yang baru buka. Contohnya kayak foto booth atau bahkan makanan viral ya kan. Jadinya aku bikin Open Trip. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Dunia parfum lokal lagi wangi banget trennya nih bos. Saking ramenya, tiap ada bazar parfum, udah pasti pengunjungnya bakalan membludak. Tapi ada yang berbeda nih di tren parfum saat ini bos, yaitu penggemarnya yang udah bukan lagi orang dewasa aja, melainkan anak-anak juga bos. Bahkan nih bos, anak-anak ini udah tahu istilah nge-sniff, yang emang pecinta parfum aja nih yang tahu. Emang sudah koleksi parfum nih anak? Coba berapa koleksi mana? Lebih dari 10. Anak-anak ini datang bukan tanpa clue ya bos. Mereka udah tahu tuh parfum apa yang mereka incer. Sejak saat itu tuh mulai muncul istilah parfum gaib. Karena stoknya mulai habis di mana-mana akibat diserbu bocil-bocil. Ternyata gak cuma brand-brand parfum lokal aja yang kebanjiran cuan. Penjual parfum original yang dalam ukuran yang lebih kecil juga auto diserbu bocil-bocil nih bos. Halo bos-bos, kenalkan nama saya Igusti Madari Putra. Sekarang jualan parfum udah nggak harus dalam full botol lagi loh. Bisa dengan ukuran share injer gini atau yang kita sebut decan, bisa memiliki pasar yang seramai ini. Mau ikuti keseruannya? Tetap di Cuan Bos. FYI ya bos, decan adalah proses pemindahan parfum botol aslinya ke botol yang ukurannya lebih kecil. Tapi tanpa mengubah kualitas parfum originalnya bos. Biasanya target pasar untuk bisnis ini tuh orang-orang yang penasaran sama produk parfum tertentu tapi nggak mau beli yang full size-nya. Persis kayak anak-anak ini bos. Bisnis yang udah dijalanin belum ada setengah tahun ini, paling rame diserbu bocil ya pas Car Free Day di daerah Puri Beta 2, Kota Tangerang ini bos. Buka mulai dari jam 6:30 pagi, tapi para bocil udah standby dari jam 6 pagi tuh. Wadidaw. Gimana nggak auto diserbu bos? Harga per milingnya aja mulai dari Rp10.000. Kalau gini kan bisa tetap ikutan wangi tanpa harus keluar uang ratusan ribu rupiah. Pada awal pembukaan kita hanya mempunyai sekitar belasan parfum, tapi untuk saat ini kita sudah mempunyai lebih dari 140 jenis parfum yang untuk kita decan. Dari 100 jenis parfum yang ada, mayoritas adalah parfum lokal loh bos. Tapi ada juga parfum Saudi atau Dubai yang disuka sama orang dewasanya. Iya bos, Kak Gusti nggak mau ngilangin konsumen usia dewasanya juga. Karena sering banget tuh para orang tua yang nemenin anaknya ikut beli parfum juga. Ini yang varian Concord 100 ml kita dapat di harga 600. Jual parfum ukuran kecil kayak gini, cuannya nggak ikutan kecil juga loh bos. Dalam sehari aja, cuannya bisa loh buat beli 3 botol parfum baru yang harganya ratusan ribu. Untuk di weekday sendiri, kita bisa menjual 40-80 botol decan parfum. Dan untuk weekend sendiri kita biasanya lebih ramai, kita bisa menjual di 90 botol sampai 150 botol decan parfum. Dengan adanya parfum dalam ukuran kecil kayak gini,
Konsumen jadi bisa pilih banyak varian parfum dalam waktu sekali kunjungan. Tapi pasti bos-bos penasaran kan? Dari mana sih owner-owner ini bisa dapat parfum original yang katanya gaib itu? Kita dapat stok itu kita dari berbagai macam sumber ya. Bisa dari mungkin customer kita yang kadang mereka selain menang war, mereka mau jual ke kita, bisa apa kita beli dari beauty store, lalu kita ada beli mencari parfum itu dari marketplace tertentu. Jual parfum kayak gini nggak bisa asal jual aja ya. Bos-bos harus paham banget nih sama produk yang dijual. Ingat bos, meskipun target pasarnya dominan anak-anak, kejujuran dan kepercayaan konsumen tetap jadi pedoman utama. Secara general lumayan cukup paham walaupun tidak se-expert itu ya Kak. Jadi kita bisa menjelaskan ke mereka basic ini tuh baunya seperti apa, ini notnya seperti apa. Dari parfum itu ada SPL-nya, Sillage, Projection, dan longevity-nya kita bisa menjelaskan kepada mereka. Gak nyangka kan bos, ternyata daya beli anak-anak lumayan tinggi banget. Ini jelas jadi ladang cuan deh, buat yang emang udah lama bingung mau pasarin produk parfumnya kemana. Ditambah banyak juga orang tua yang dukung langsung untuk hobi baru anaknya ini. Kadang juga uang jajan sendiri kumpulin, baru beli ini. Aku sih nggak apa-apa di uang sendiri. Nah, satu hal yang masih susah banget dihindari kalau lagi rame banget bos, yaitu mata kita yang nggak selalu bisa ngawasin keramaian di saat kita lagi sibuk banget layanin konsumen. Ketakutan kita ketika membuka dekan parfum ini adalah terjadinya kecolongan atau kehilangan parfum, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Cuman kita udah coba untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali. Kalau lagi rame banget gini, tim Kak Gusti ada yang diem-diem jadi tim pengawas tangan-tangan jahil tadi bos. Itu baru satu solusi atau tips aja ya bos. Masih ada beberapa tips lagi yang mau Kak Gusti sampein, biar bisnis bos-bos bisa ikutan wangi cuannya. Bos-bos, saya mempunyai beberapa tips buat kalian yang ingin memulai suatu bisnis atau bidang usaha. Untuk yang pertama, kalian harus mencoba dulu, apalagi kalau kalian usianya masih muda, apa sih yang kita takutkan? Jika kita gagal, kita masih mempunyai spare waktu banyak untuk mencoba. Dengan begitu, kalian juga sudah mencoba dan membuka peluang bisnis baru. Yang penting, cuan bos! Bos-bos, di tengah musim wisuda yang selalu ramai dengan bunga dan boneka, ada satu ide sederhana yang berhasil mengubah barang sehari-hari menjadi mesin cuan bernilai puluhan juta rupiah setiap bulan. Bayangkan saja, sebuah tumbler minum yang biasanya dibawa ke kampus atau tempat kerja, kini tampil cantik dalam balutan buket hadiah yang menarik perhatian. Berawal dari kejelian melihat kebiasaan baru masyarakat, hingga berhasil mendatangkan omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Langsung aja kita kenalan sama orang di balik ide menarik ini, bos. Halo bos, aku Dina, owner dari Rose for You, trendsetter tumbler buket nomor 1 di Indonesia. Mau tahu rahasia bisnis aku? Tetap di Cuan Bos! Kalau melihat produknya, mungkin banyak yang mengira ini hanya hadiah biasa. Tapi siapa sangka, dari produk yang terlihat sederhana ini, mengalir penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan. Fakta menariknya nih bos, dalam dunia usaha, produk yang berhasil seringkali bukan produk paling rumit, melainkan produk yang paling mampu menjawab kebutuhan orang banyak. Dan itulah yang dilakukan Dina. Sebenarnya fluktuatif ya, kalau hari biasa kita ada di range 20 jutaan untuk omsetnya per bulan. Tapi kalau memang lagi peak season itu bisa sampai 30 jutaan, kayak gitu sih, bisa lebih dari 20 juta gitu. Kalau dulu buket bunga menjadi pilihan utama untuk hadiah wisuda maupun ulang tahun, sekarang keadaannya mulai berubah. Tumbler menjadi salah satu barang yang hampir selalu menemani aktivitas sehari-hari. Dibawa ke kampus, ke kantor, saat olahraga, bahkan saat bepergian jauh.
Dari situlah muncul gagasan cerdas. Kenapa tidak menggabungkan keindahan hadiah dengan barang yang benar-benar bermanfaat? Hasilnya, lahirlah bucket tumbler dengan beragam pilihan. Mulai dari harga 90 ribuan hingga menyentuh 1 juta rupiah, menyesuaikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi karena Rose for You itu kan pengen fokus ke functional gift gitu. Jadi gimana caranya kita bikin buket bunga yang nggak layu dan nggak kebuang gitu aja, bisa bermanfaat, bisa dipakai tiap hari. Nah, kita nemu nih tumbler dengan media tumbler ini. Banget gitu, bisa dalam negeri dan juga luar negeri. Dari sebuah tumbler yang setiap hari kita lihat, Dina berhasil menemukan peluang yang tak dilihat banyak orang. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, bos. Peluang usaha tidak selalu datang dalam bentuk ide besar yang rumit. Kadang ia hadir dari kebiasaan sehari-hari yang sering kita abaikan. Saat berani memperhatikan kebutuhan orang, menambahkan nilai baru, dan terus berkreativitas, barang sederhana pun bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Jadi, kalau hari ini kamu punya ide yang masih terlihat biasa saja, jangan buru-buru meremehkannya. Siapa tahu, itulah awal dari usaha besar yang akan mengubah masa depanmu. Nah bos, yang mau bisnis kayak kita punya 3 tips. Pertama, niat. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, kreativitas. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos, di Garut yang sejuk ini, ada ribuan mawar yang setiap hari dirawat dengan telaten. Yang menarik, bisnis ini bukan dimulai oleh petani turun-temurun, melainkan oleh seorang pensiunan yang jeli melihat peluang. Halo bos, saya Ediana. Dan saya Rini Kartini dari Kebun Mawar Cidatar dengan bisnis bunga potong. Mau tahu cuannya? Ayo kita bos. Garut memang terkenal dengan udaranya yang sejuk. Pantas aja dapat julukan Swiss Van Java. Tapi di kawasan Cidatar Cikajang ini ada sesuatu yang tak kalah menyegarkan, yaitu ribuan mawar berwarna-warni yang tumbuh rapi di dalam rumah tanaman. Wah, cantik banget ya bos ya. Kita simpan dulu ya bunganya. Warna-warna ini seakan membuat siapapun betah berlama-lama menikmati pemandangan. Untuk kami ya, Kebun Mawar Cidatar, kita punya 8 jenis ya, 8 jenis warna atau 8 warna dari bunga mawar. Bos, kisah kebun mawar ini berawal dari kejelian Ibu Rini membaca potensi alam Garut.
Setelah menyelesaikan karirnya sebagai apoteker, ia memilih menekuni dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang harum, berwarna, dan penuh tantangan. Saya mengenal Mawar itu sejak 2017. Saya bersama kawan-kawan membuka usaha Mawar itu karena Garut itu dataran tinggi, budidaya yang cocok, salah satunya adalah tanaman hias. Setiap mawar harus melalui tahap penyortiran agar hanya bunga terbaik yang sampai ke tangan pembeli. Ukuran batang, bentuk kelopak, hingga kerapian tampilan menjadi penentu kelas dan harga jualnya. Setelah itu, bunga dikemas sesuai pesanan. Salah satu keunggulan mawar dari kebun ini adalah daya tahannya. Kelopak yang tebal membuat bunga tidak mudah layu. Ini kan mawar potong ya, mawar potong, di mana mawar potong ini dia punya karakter dari bunga itu sendiri itu sangat, kelopaknya sangat tebal ya, sehingga konsumen yang membeli bunga kami ini mungkin bisa disimpan di rumah ataupun di kantor itu bisa sampai 7-10 hari. Di lahan seluas ini, hampir 10.000 batang mawar dirawat setiap hari. Merawat mawar ternyata tak semudah menikmati keindahannya. Ada penyiraman, pemupukan, hingga pengawasan hama yang harus dilakukan secara rutin. Menariknya lagi, ada satu proses unik yang jadi rahasia agar mawar lebih rajin berbunga. Namanya bending. Kalau sekarang ini apa Bapak prosesnya? Ini namanya proses bending. Bending itu membengkokkan. Nah, dengan membengkokkan itu akan ada stres ke tanaman, sehingga di dalam stres itu nanti akan muncul tunas-tunas baru seperti ini. Bisa dibilang tanaman ini sengaja diberi tantangan agar memunculkan tunas baru. Agar kesegarannya tetap terjaga, bunga yang dipanen pagi hari langsung dikirim pada hari yang sama. Hasilnya, keesokan harinya mawar sudah tiba di tangan pelanggan di luar kota. Bantuan media sosial itu banyak membantu ya. Pada saat permintaan banyak, saya tidak bekerja sendiri, tapi saya mengajak petani-petani lain yang ada di sekitar Cikajang ini untuk bisa memenuhi permintaan konsumen. Disinilah kita belajar. Bisnis yang bertahan lama bukan hanya soal bersaing, tapi juga soal bertumbuh bersama. Meski ukuran kebun ini tak terlalu besar, hasilnya cukup membuat banyak orang terkejut. Setiap bulan, lebih dari 400 kodi mawar bisa dipanen. Artinya, lebih dari 8.000 tangkai mawar terjual setiap bulan dari satu kebun saja. Untuk harga tergantung dari grade-nya. Untuk di petani ini sekitar 50-65.000 per kodi. Tapi kalau sudah sampai di floris atau di kota tujuan itu ada ongkos transportasi dan ongkos produksi dan repacking. Tak heran, bisnis yang terlihat sederhana ini mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Dan semua itu berawal dari keberanian melihat peluang yang seringkali diabaikan orang lain. Bagi yang mau usaha mawar seperti kami, jangan pernah takut untuk mencoba. Menjada wajada. Anu kayeng, tangtu parang. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Yang penting, cuan bos! Bos-bos, kalau dengar kata penyetan, mungkin yang kebayang ayam goreng atau lele biasa. Tapi di warung kecil ini, ada satu menu yang bikin orang penasaran dan rela datang jauh-jauh. Nasi penyetan ikan barakuda. Di sini, ikan barakuda disajikan dengan sambal pedas dan nasi daun jeruk. Tapi bos, di balik seporsi penyetan unik ini, ada cerita perjuangan yang gak kalah dalam rasanya. Cerita tentang seorang ibu yang bangkit dari kebangkrutan sambil terus menjaga dan memperjuangkan anak istimewanya. Dari warung sederhana inilah harapan itu perlahan diolah dan berubah jadi cuan yang manis.
Halo bos, aku Kiki Amelia, aku sing duwe penyetan serba mantep. Neng kene iki ono ayam seres sing paling best seller karo cakalang, karo barakuda iki. Ya. Terus neng kene iki ono jukut juga. Jadi nek kanca-kanca penasaran karo penyetan sedep mantep, ojo lali nonton Cuan Bos. Penyetan memang jadi makanan favorit banyak orang Indonesia, Bos. Rasanya gurih, pedas, dan selalu pas di lidah. Di dunia kuliner, rasa itu segalanya. Tapi keunikan adalah pembedanya. Dan di sini, Kiki main di dua-duanya. Bukan cuma menunya yang beda, sambalnya juga punya karakter masing-masing. Ada yang pedas segar, ada yang dalam rasanya, dan semua punya penggemarnya sendiri. Jadi saya buka penyetan itu biar berbeda dengan yang lain itu di sambelnya sama di nasinya. Jadi orang datang ke sini ya karena beda. Bos, di balik ramainya warung ini sekarang, ada cerita jatuh yang nggak semua orang lihat. Pandemi jadi titik terberat dalam hidup Kiki. Usaha yang dibangun bertahun-tahun harus runtuh dalam waktu singkat. Dulu tuh sebenarnya saya punya usaha skincare mas. Dari tahun 2014 saya mulai online. Sampai di COVID saya bangkrut, usahanya habis, semuanya habis. Dengan sisa yang ada, Kiki dan suami mulai dari nol. Jual aset, lunasi hutang, dan nekat mulai lagi dari awal. Jadi saya dulu punya rumahnya dijual pokoknya habis, benar-benar habis. Terus saya ngelunasin utang-utang. Saya mulai lagi sama suami dari nol. Akhirnya ada modal buat bangun usaha kuliner ini. Warung kecil di samping kontrakan jadi titik awal baru. Tanpa karyawan, tanpa pembeli, hanya harapan dan tekad yang dipegang kuat. Itu benar-benar rumah makan biasa aja karena ya pelan-pelan buat merintis. Saat sepi, Kiki nggak diam. Dia nyalain fitur live pada medsosnya. Ia jualan sambil cerita tentang hidupnya. Kebetulan anak pertama saya berkebutuhan khusus. Ya jadinya saya sambil nge-live, sambil jualan, terus sambil sharing tentang anak berkebutuhan khusus menurut pengalaman saya sendiri. Kisah Kiki Amelia membangun bisnis dan memperjuangkan anak spesialnya sampai menembus layar live-nya. Perlahan, orang-orang mulai datang. Bukan cuma beli makanan, tapi juga ikut merasakan perjuangannya. Makasih banyak buat salah satu orang yang beliin rice cooker buat aku. Itu aku juga minta maaf, ya Allah, aku tuh sedih banget loh. Dari layar kecil, cerita itu makin menyebar luas. Sampai akhirnya banyak yang datang langsung, termasuk para pembuat konten kuliner. Di review sampai kedatangan artis, Farida Nurhan itu juga membantu banget. Dibantu sama Omai banget. Akhirnya banyak yang artis-artis, banyak yang datang. Terus akhirnya banyak yang kesini. Sedih. Dari yang awalnya sekedar melihat konten Kiki di sosmed, akhirnya makin banyak pula orang yang datang langsung untuk mencoba makanannya, Bos. Aku perintis, bukan pewaris. Jadi saya benar-benar dari nol, benar-benar usaha sendiri. Ya alhamdulillah lah, banyak respon positif dari masyarakat. Yang dijual Kiki bukan cuma makanan, tapi juga cerita yang jujur, dan itu yang bikin orang percaya. Dan dari situlah semua berkembang. Begitu kedekatan dengan para followersnya terbangun, otomatis kepercayaan pun terbangun dari sosok Kiki Amelia ini. Dalam dunia digital, inilah yang disebut personal branding. Dari strategi ini, orang tidak hanya mengenal produk penyetannya, tapi juga mengenal sosok di baliknya. Ternyata sosmed itu kalau kita lakukan dengan hal yang positif, berdampak sebegini buat saya. Bos, viral itu bisa datang dan pergi,
Tapi rasa yang tulus dan cerita yang nyata akan selalu bikin orang kembali. Kalau saya lihat-lihat sih kebanyakan dari keluarga yang datang ke sini. Keluarga, dan saya buat konten sharing tentang anak berkebutuhan khusus, dan banyak juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mampir ke sini. Dari warung sederhana, kini ratusan kilo bahan habis setiap hari. Angka yang dulu mungkin nggak pernah kebayang. Kalau weekend itu mungkin emang rame, bisa sampai 150 sampai 180 kilo beras. Kalau ayamnya kalau weekend itu bisa sampai 150-an kilo. Usaha ini juga jadi sumber hidup bagi banyak orang. Dari yang awalnya sendiri, kini sudah punya tim. Karyawannya ada 10. Dari semua perjalanan ini, satu yang paling terasa. Ketekunan dan ketulusan gak pernah mengkhianati hasil. Ini dia usahaku yang udah aku rintis dari nol, dari belum ada yang beli, dari belum ada yang ngerasain penyetan aku, sampai sekarang alhamdulillah udah serame ini. Buat teman-teman yang pengen memulai usaha di rumah, yang penting konsisten, sabar, jangan patah semangat, dibagiin ke orang-orang sekitar. Jangan lupa lewat sosial media juga, karena begitu sepengaruhnya sosial media itu. Pokoknya dilakuin aja, yang penting cuan, Bos.